Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 22. Manajer Gweon dan Jong Suk tidak mengerti mengapa manajer Gweon tidak boleh menjual saham Asiana miliknya. Mereka hanya melihat pimpinan Lee dan Gunho satu demi satu. Presiden Go, kenapa Anda tidak menjelaskannya kepada mereka? Sepertinya Anda tahu alasannya. Manajer Gweon dan Jong Suk memandang Gunho. Baiklah, ini yang kupikirkan. Ketika dua saudara laki-laki berebut sebuah perusahaan, masing-masing dari mereka akan berusaha mengumpulkan saham perusahaan itu sebanyak-banyaknya agar dia bisa memperoleh lebih banyak kekuasaan. Semakin banyak saham yang dia miliki, semakin banyak kekuasaan yang bisa dia peroleh dalam mengendalikan perusahaan. Jika hal itu terjadi maka saham perusahaan tersebut akan banyak diminati dan harganya pun akan naik. Manajer Gweon menganggukkan kepalanya sementara Jong Suk memasang ekspresi bingung di wajahnya. Setelah manajer Gweon mencerna penjelasan Gunho, dia bertanya kepada Ketua Lee. Pak, saya dengar Kumho Asiana Group dibagi menjadi dua dari segi operasional, kakak mengelola Kumho Construction dan Asiana Air, dan adik mengelola Kumho Chemical. Dalam hal ini, sebaiknya saya membeli perusahaan kakak, saham, bukan? Karena kakak seharusnya punya lebih banyak saham sekarang. Kau pikir begitu? Saham yang saya miliki adalah Asiana Air. Saya memiliki saham Asiana Air senilai 20 juta won. Apakah menurut Anda saya harus membeli lebih banyak saham yang sama? Itu hanya teori. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di pasar saham. Saya pikir Anda benar dan itu masuk akal bagi saya. Alih-alih menjawab pertanyaan manajer Gweon, pimpinan Lee menanyakan pertanyaan itu kepada Gunho. Bagaimana menurut Anda, Presiden Go? Apakah Anda akan bertaruh pada kakak laki-lakinya? Atau adik laki-lakinya? Yah, aku juga berani bertaruh pada kakak laki-lakinya. Bagaimana menurutmu? Benarkah? Ketua Lee meminum air sebagai pengganti soju dalam cangkir kertas. Seperti yang saya katakan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di pasar saham. Saudara-saudara mungkin akan berdamai besok, atau mungkin ada kelompok kepentingan lain yang akan mencoba mempengaruhi harga saham atau persaingan kekuasaan. Namun, ketika saya masih kecil, para tetua di kotaku biasa mengatakan ini. Semua orang memandang Ketua Lee dengan penuh perhatian. Pada dasarnya, kakak laki-laki punya keserakahan dan adik laki-laki punya ambisi. Siapa yang akan kamu pertaruhkan terserah kamu. Namun, menjauhlah dari pasar saham jika bisa. Hahaha. Ketua Lee tertawa keras sambil melihat ke arah danau. Mata Gunho membelalak dan menatap Ketua Lee. Dia benar-benar orang bijak. Jong Suk terkekeh sambil menuangkan soju ke cangkir kertas masing-masing orang. Yah, lagi pula aku tidak melakukan stok. Aku tidak perlu khawatir tentang semua ini. Tidak memiliki stok memberiku kehidupan yang lebih baik. Ayo minum saja. Ketua Lee tersenyum mendengar apa yang dikatakan Jong Suk. Gunho membuka situs perdagangan saham ketika dia datang kerja di pagi hari. Saya akan bertaruh pada adiknya. Saya akan menginvestasikan 3 miliar won di Kumho Chemical hari ini. Gunho selalu cepat dalam mengambil keputusan. Dia lebih cepat dari yang lain. Jika dia menentukan sesuatu yang dia yakini, dia melakukannya tanpa ragu-ragu atau tanpa berpikir dua kali. Itu membedakannya dari orang lain. Jong Suk tidak memperhatikan ketika Ketua Lee berbicara di tempat pemancingan, tetapi Gunho berbeda. Dia mengambil apa yang perlu dia dengar, menggunakannya selama proses pengambilan keputusan, dan segera menerapkan keputusannya. Saya punya kepastian. Gunho berpikir tidak apa-apa menginvestasikan sejumlah besar uang pada saham berkapitalisasi besar seperti Kumho Chemical selama ada kepastian. Itu jauh lebih aman daripada menaruh uang di saham penny atau saham sampah. Gunho telah menginvestasikan 7 miliar won di Kumho Chemical selama periode 1 minggu. Setiap kali dia melihat kandil merah, dia membeli saham itu sekarang dan nanti dengan harga berbeda. Gunho dengan cepat memutuskan dan mewujudkannya. Saya memiliki saham Samsung Electronics dan saya menaruh 3 miliar won di dalamnya. Haruskah saya menjualnya dan menginvestasikan hasilnya di saham Kumho Chemical? Gunho merenungkan apakah dia harus mempertahankan saham Samsung Electronics atau menjualnya untuk berinvestasi lebih banyak di Kumho Chemical.
Saya tahu saya tidak seharusnya menaruh semua telur saya dalam satu keranjang. Saya bisa kehilangan segalanya. Gunho merasa tercekik. Seorang manusia tetap merasa cemas dan gugup meskipun dia punya banyak uang. Gunho keluar dari kantornya dan pergi ke sauna. Dia menutup matanya dengan handuk di kepalanya dan tenggelam dalam pikirannya. Haruskah saya menjual saham Samsung Electronics? Gunho tinggal di sana cukup lama dan kemudian tiba-tiba melompat berdiri. Uap keluar melalui tubuhnya. Saya akan menjual saham Samsung Electronics dan menaruh hasilnya di Kumho Chemical. Gunho menjual seluruh sahamnya di Samsung Electronics dan membeli lebih banyak saham Kumho Chemical. Jumlah total uang yang dia investasikan di Kumho Chemical adalah 10 miliar won. Saya akan meninggalkannya di sana selama 1 tahun. Gunho pergi ke kota Yoksam bersama manajer Kang untuk melihat Onerumtel yang dijual di pasaran. Onerumtel memiliki 45 kamar berperabotan dengan fasilitas shower. Kamar itu disewakan dengan harga 450.000 won per kamar. Menurut manajer residensial saat ini, tingkat kekosongannya kurang dari 10%. Harga sewa yang dibayarkan kepada pemilik gedung memang tinggi tapi selain itu, kelihatannya bagus. Aku akan mengambilnya. Baik, Tuan. Manajer Kang menangani perjanjian jual beli dan membayar premi kepada pemilik Onerumtel sebelumnya. Ketika manajer perumahan sedang mengemasi barang-barangnya, manajer Kang berkata kepadanya, "Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Apakah kamu tidak akan terus bekerja di sini?" Manajer perumahan segera menjatuhkan tasnya, dia tampak senang. "Saya akan bekerja keras, Tuan. Onerumtel ini akan dioperasikan oleh perusahaan, bukan oleh perorangan, jadi kami memerlukan resume dan registrasi penduduk Anda. Bisakah Anda mengirimkannya kepada kami besok?" "Tentu, saya akan segera menyiapkan dokumennya." Manajer Kang menjadi sibuk mengelola 4 Onerumtels di Gangnam karena dia adalah titik kontak bagi manajer perumahan dari 4 Onerumtels yang berbeda untuk setiap permintaan, kekhawatiran, dan pertanyaan. "Manajer Kang, ada 3 bohlam yang padam. Kita perlu menggantinya dengan bohlam baru." Manajer Kang, mesin pemroses kartu kredit berhenti bekerja karena suatu alasan. Manajer Kang, pemilik gedung ingin berbicara denganmu. Manajer Kang, saya perlu mengambil cuti besok. Saya ada ujian besok. Gunho memanggil manajer Kang. Manajer Kang, mari kita pekerjakan satu lagi manajer perumahan yang bisa bekerja setiap kali salah satu manajer perumahan kita harus mengambil cuti dan juga membantu pekerjaanmu. Baik, Tuan. Tuan bolehkah Anda jika saya mempekerjakan seseorang yang agak tua daripada seorang pemuda untuk posisi manajer perumahan yang baru? Mengapa? Saya memiliki seorang kerabat yang tinggal sendiri sejak suaminya meninggal. Dia berusia 55 tahun. Dia tentu saja akan bekerja di salah satu Onerumtels kami kapanpun diperlukan, dan saya juga ingin dia membersihkan Onerumtels secara teratur. Bukankah manajer perumahan kita saat ini yang melakukan pekerjaan pembersihan? Ya, tapi mereka tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Mereka tidak memilah sampah dengan benar dan pekerjaan membersihkan lantai mereka tidak memuaskan. Anak-anak muda, sekarang ini tidak begitu baik dalam pekerjaan itu. Bukankah kita harus membayarnya banyak? Kadang-kadang dia harus bekerja di malam hari. Jika dia seorang ibu rumah tangga, apakah menurutmu dia mampu menangani pekerjaan itu? Dia mempunyai seorang putra yang sedang menjalani wajib militer saat ini. Saya yakin dia mampu melakukannya. Dan Anda dapat membayarnya dengan jumlah yang sama dengan yang Anda bayarkan kepada manajer perumahan kita saat ini. Kalau begitu, lakukanlah. Kamu juga harus mengaturnya. Baik Pak. Oh, satu hal lagi. Hari lelang ketiga tanah kosong di distrik Gangdong adalah lusa. Ini adalah hari lelang ketiga untuk lahan kosong di distrik Gangdong. Gunho pergi ke pengadilan distrik Seoul Timur ditemani oleh manajer Kang. Tempat parkir pengadilan penuh, mungkin karena banyak orang yang mengikuti lelang hari ini. Beberapa orang membagikan brosur informasi di pintu masuk pengadilan, dan beberapa orang membagikan brosur iklan bertuliskan pinjaman untuk dilelang. Katamu, harga awalnya 2,88 miliar won, kan? Itu benar. Untuk deposit penawaran, saya menyiapkan cek sebesar 28,8 juta won, yang merupakan 10% dari harga awal. Selain itu, saya membawa 2 dari 10 juta dan 10 dari 1 juta won.
Itu bagus. Saya kira hanya kami yang menawar tanah ini. Kami kemudian dapat menawarkan 2,985 miliar won. Bagaimana menurut Anda? Jika tidak ada pesaing sama sekali, saya pikir kita bisa mendapatkan 2,981 miliar won. Saya akan pergi dan melihat apakah ada orang yang membantu tanah kosong itu. Oke, semua penawaran telah diajukan. Juru sita mengumumkan hasil lelang. Kasus nomor 000, Tuan Gun Ho Go yang menawarkan lelang sebesar 2,981 juta won. Silakan tunjukkan ide foto Anda. Wah, 2,9 miliar won. Orang-orang yang duduk di area depan berbisik-bisik tentang mahalnya harga yang ditawarkan Gun Ho dan harus dia bayar. Gun Ho sekarang memiliki 50% dari 200 piung tanah di distrik Gangdong yang telah digunakan sebagai tempat parkir. Setelah masa wajib pengajuan banding berlalu, Gun Ho ingin bertemu dengan pemilik lain yang memiliki kepentingan properti yang sama atas tanah tersebut. Di mana aku bisa menemukannya? Haruskah aku bertanya pada makelar barang tak bergerak yang membicarakan tanah kosong ini saat pertemuan sekolah lelang? Gun Ho ingin menelepon lembaga swasta lelang dan menanyakan nomor kontak makelar barang tak bergerak tersebut ketika manajer Kang masuk ke kantor. Manajer Kang, tahukah Anda bagaimana kami dapat menemukan pemilik lain dari tanah itu di distrik Gangdong? Alamat yang tertera pada pendaftaran real estate adalah kondominium Sampung di kota Seoho. Itu belum tentu pemiliknya benar-benar tinggal di sana. Saya akan pergi ke kantor makelar di depan tanah kosong itu. Karena di sana ada penyewa, pemiliknya mungkin menggunakan kantor makelar yang sama yang dekat dengan tanah untuk perjanjian sewa. Oke, kalau begitu beritahu aku jika kamu menemukan sesuatu. Oke, aku akan melakukannya. Manajer Kang kembali ke kantor setelah mengunjungi area daratan. Saya berbicara dengan makelar barang tak bergerak dan pemilik tempat parkir. Mereka mengatakan bahwa pemilik tanah sebenarnya tinggal di kondominium Sampung di kota Seoho. Kondominium Sampung itu yang dekat dengan kantor kita, di sebelah stasiun kereta bawah tanah Seoul National University of Education, kan? Benar, pemilik dan istrinya tinggal di kondominium itu, dan putra mereka tinggal di kota Mapo. Putra mereka juga seorang aktor teater. Permainan, kenapa kamu tidak bertemu dengannya? Gun Ho dan manajer Kang menuju ke kondominium Sampung untuk menemui pemilik tanah lainnya sambil membawa sekotak jus organik sehat. Pak, walaupun kondominium ini terlihat tua, namun harganya masih cukup mahal karena lokasinya tepat di pusat Gangnam. Benar-benar. Ketika mereka sampai di depan pintu kondominium pemilik tanah, mereka membunyikan bel pintu. Tidak ada yang keluar. Mereka mencoba lagi. Saat itu masih sepi. Mungkin tidak ada orang di rumah. Haruskah kita pergi dan kembali lagi nanti? Kita bahkan tidak punya nomor teleponnya. Mereka hendak pergi ketika pintu terbuka. Siapa ini? Seorang lelaki tua yang tampak berusia 80-an keluar. Dia memiliki bintik-bintik penuaan di wajahnya, dan dia mengenakan piyama. Halo, Tuan. Apakah Anda Tuan Hak Chuliang? Ya, benar. Siapa kamu? Sayalah yang baru saja membeli tanah di distrik Gangdong pada pelelangan. Saya ingin berbicara dengan Anda sebentar. Benarkah? Ayo masuk. Terima kasih Pak. Gun Ho dan manajer Kang memasuki kondominium dan duduk di ruang tamu. Ada jam dinding tua dan lukisan oriental tua tergantung di dinding. Itu memang tampak seperti tempat di mana hanya orang-orang tua yang tinggal di dalamnya. Aku minta maaf atas kekacauan ini. Aku tidak mengharapkan siapapun jadi. Tolong jangan pedulikan kami. Kami baik-baik saja. Istriku sekarang berada di rumah sakit, jadi aku di sini sendirian, dan aku baru saja bangun. Apa yang bisa kuambilkan untukmu minum? Kami baik-baik saja. Terima kasih, Tuan. Sebenarnya kami membawakan minuman untuk Anda. Orang tua itu pergi ke dapurnya dan membawakan teh hijau panas. Jadi, apakah kamu punya sesuatu yang ingin kamu lakukan dengan tanah itu? Saya sedang berpikir untuk membangun sebuah kantor. Saya ingin tahu apakah Anda mau menjual properti Anda kepada saya. Aku tidak akan menjualnya. Manajer Kang meletakkan cangkir teh hijaunya di atas meja kopi dan berkata, Tuan, Anda mungkin mempunyai anak dan cucu dan sebagainya. Mengapa Anda tidak menjual kepemilikan Anda atas tanah dan memberikan sebagian hasilnya kepada keturunan Anda dan menikmati sisa hidup Anda bersama istri Anda? Aku tidak menjualnya. Minum saja teh hijau lalu pulang.
Haha, sepertinya orang tua itu tidak butuh uang. Dia sepertinya punya cukup uang dan tidak punya alasan untuk menjual tanah itu sekarang. Berapa anak yang Anda miliki, Tuan? Saya kira mereka mungkin seusia kita. Saya punya seorang putra dan 2 putri. Mereka hidup baik-baik saja. Saya dengar putra Anda berakting di teater. Itu benar, kata lelaki tua itu terus terang. Dia mungkin tidak menyukai apa yang dilakukan putranya. Apakah putri-putrimu tinggal di sekitar sini? Tidak, yang satu tinggal di kota Incheon, dan yang lainnya tinggal di kota Banpo. Apa kamu bilang Incheon? Orang tuaku ada di Incheon. Orang tua itu sepertinya tidak senang mendengarnya. Gunho mengira lelaki tua itu sepertinya tidak menyetujui hal-hal yang dilakukan anak-anak mereka. Maaf Pak, kalau ini terdengar menyinggung, tapi tanah itu tidak diambil kalau waktunya sudah tiba, kan? Kenapa tidak dijual saja kalau sudah ada yang mau membelinya? Anda tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, tanah dengan bunga 50%-mu juga. Setengah dari uang sewa dari penyewa di sana masuk ke rekening bank saya. Tidak banyak, kamu tahu itu. Tolong jual padaku. Aku tidak akan menjualnya. Aku tidak akan berubah pikiran, jadi silakan pergi setelah kamu selesai minum teh. Baiklah, Tuan, jika Anda memaksa. Setidaknya izinkan saya mendapatkan nomor telepon Anda, Tuan. Pemiliknya memberikan nomor teleponnya kepada Gunho. Saya akan meninggalkan kartu nama manajer Kang bersamamu. Gunho tidak memberikan kartu namanya kepada orang tua itu. Orang tua itu menatap kartu nama manajer Kang sebentar. Manajer Kang, ayo kita lakukan ini. Kita tidak akan bisa menggunakan tanah ini sepenuhnya karena kita mempunyai setengah dari kepemilikan properti di dalamnya, jadi ayo kita gunakan sebagai jaminan saat kita perlu meminjam uang dari bank. Oke, karena nilainya sudah dinilai, bank pasti akan meminjamkan uang dengan tanah ini. Baiklah, kalau begitu, Tuan, semoga harimu menyenangkan. Jika Anda berubah pikiran, harap beritahu kami kapan saja. Orang tua itu sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Gunho dan manajer Kang keluar dari kondominium dan pergi ke restoran sup tahu lembut di sekitar kondominium Sampung. Manajer Kang berbicara terlebih dahulu sambil menikmati sup tahu lembutnya. Orang tua itu tidak mau menjual tanah itu. Saya pikir dia akan menjualnya. Salah satu anaknya akan menghadapi kesulitan keuangan dalam hidupnya dan dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membawa tanah itu bersamanya ke kuburannya. Dia hanya mencoba menaikkan harganya. Kalau begitu, haruskah kita menghubunginya setelah 1 atau 2 minggu? Bagaimana kalau kita bertemu putranya yang berakting di teater? Menurutku itu ide yang bagus. Apakah kamu ingin aku menemukannya? Gunho menerima telepon tak terduga dari pengacara Kim yang bekerja di Kim Jong. Bagaimana kabarmu? Saya berbicara dengan Profesor Wang di Universitas Zhejiang beberapa hari yang lalu, dan dia memiliki waktu luang akhir-akhir ini sejak masa ujian di universitas selesai. Saya menelepon untuk menanyakan apakah Anda ingin bergabung dengan saya di bermain golf di Tiongkok. Saya belum pernah bermain golf di Tiongkok sebelumnya. Saya dengar lapangan golf mereka sangat bagus. Haha, sebenarnya, aku bukan pemain golf yang baik. Tapi aku sedang mempelajarinya akhir-akhir ini. Oh, apakah kamu? Pengacara Kim terdengar agak kecewa. Di mana kamu pergi untuk latihan golf? Saya mengambil pelajaran di fasilitas dalam ruangan di dalam gedung pusat komunitas pendidikan. Begitu, semoga beruntung. Aku akan pergi bersamamu saat kamu pergi ke lapangan untuk pertama kalinya. Haha, terima kasih. Gunho tidak bermain golf selama beberapa hari terakhir. Saya harus berlatih dengan rajin. Sekarang saya punya teman golf yang akan berbagi pengalaman pertama saya di lapangan golf. Gunho keluar dari kantor dan menuju ke fasilitas latihan golf. Dia sedang berlatih dengan 7 ironnya ketika pelatih wanita itu mendekatinya. Tuan, mengapa Anda tidak datang ke pelajaran terakhir kali? Anda harus terus berlatih, jika tidak, Anda tidak akan berkembang. Aku tidak akan melewatkannya lagi. Gunho menghentikan ayunannya dan tersenyum lebar. Lakukan lenganmu seperti ini, dan pegang-pegangannya dengan tanganmu. Pelatih memegang lengan Gunho untuk memperbaiki postur tubuhnya. Gunho bisa mencium bau losionnya. Ayo berlatih hari ini sampai tanganmu mulai melepuh. Oke, setelah beberapa saat, Gunho mulai berkeringat. Gerakan ayunan golf kecil ini membuatku berkeringat. Pelatih kembali ke Gunho.
Saat Anda mengatasi bola, regangkan lengan kiri Anda dengan ringan dan tekuk lengan kanan Anda. Ini lebih sulit daripada kedengarannya. Gunho memukul bola golf. Saat terjadi benturan, jangan angkat kepalamu. Oke, berat badanmu harus bertumpu pada kaki kiri. Pukul bola lagi. Gunho memukul bola lagi dan bola terbang. Keadaan menjadi semakin baik. Bola terbang lebih jauh dari sebelumnya. Gunho merasa baik. Sejak hari itu, Gunho datang ke fasilitas golf dalam ruangan setiap hari untuk melatih ayunannya. Gunho menunggu 2 minggu sebelum dia menelepon salah satu penyewa dari tanah kosong yang dia beli di pelelangan, yang merupakan penyewaan bersama. Penyewa bersama itu memegang 50% kepemilikan properti atas tanah tersebut. Tuan, saya adalah orang yang bertemu dengan Anda beberapa hari yang lalu di rumah Anda, orang yang membeli separuh lainnya dari kepemilikan properti di tanah yang terletak di distrik Gangdong. Pernahkah Anda berpikir untuk menjual kepemilikan Anda? Saya tidak menjual. Tuan, Anda dapat memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak-anak Anda dengan hasil yang Anda peroleh dengan menjualnya. Mengapa Anda tidak menjualnya kepada kami dengan harga yang wajar? Aku bilang aku tidak akan menjualnya. Kalau begitu, ayo kita lakukan ini. Kalau begitu, kenapa kamu tidak membeli bunga propertiku? Untuk meningkatkan nilai tanah dan memanfaatkan tanah itu sepenuhnya, kita perlu menghentikan sewa bersama. Itu cara lain yang bisa dilakukan jika kamu tidak melakukannya, tidak ingin menjual minatmu. Saya tidak punya uang untuk membeli. Kamu bilang tidak mau menjual dan juga tidak mau membeli. Sepertinya kamu tidak punya niat untuk mewujudkannya. Kamu hanya keras kepala memegang tanah itu. Orang tua itu tidak berkata apa-apa. Gunho hanya bisa mendengarnya bernapas melalui telepon. Pak, izinkan saya mentraktir Anda makan siang besok. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.